Iya, terima kasih saya sudah punya akses sekarang. Baik, terima kasih. Sudah terlihat? Ya sudah Kak. Baik. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Nama saya Rizky Sigit. Saya berasal dari organisasi media, namanya Mongabai Indonesia. Mongabai Indonesia adalah cabang dari Mongabai Internasional yang ada di Amerika Serikat atau tepatnya dari California. Terima kasih saya sudah pada hari ini untuk dapat presentasi tentang materi saya. Materi saya tuliskan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kawan-kawan yang mungkin tidak terlalu fasih dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa mengikuti presentasi saya. Judul presentasi saya pada hari ini adalah eh, perubahan iklim, bagaimana jurnalis bisa melakukan reportase. Adapun dokumen ini juga bisa Anda ambil ya. Ini linknya ada di sini, yaitu di bit.ly/workshop underscore cc 2022 ya. Ini tolong kalau rekan-rekan yang memiliki perangkat handphone juga bisa mulai masuk aja ke sana, karena materi saya sudah saya siapkan di tautan tersebut, bit.ly/workshop underscore cc 2022 ya. Saya adalah head operation dari Mongabai Indonesia, di mana media kami fokus kepada isu-isu lingkungan, khususnya juga isu perubahan iklim atau kita kenal dengan nama climate change. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tips atau berbagi cerita-cerita bagaimana nanti kedepannya rekan-rekan jurnalis di Timor Leste bisa merangkum atau menuliskan liputan-liputan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Ini yang pertama. Jadi eh, saat ini banyak media-media yang tidak terlalu banyak membuat laporan tentang perubahan iklim. Pertanyaannya adalah mengapa media-media tersebut atau mungkin kita bersama ya tidak melakukan liputan tentang perubahan iklim. Nah, menurut Boykov dan Robert tahun 2007, yang pertama itu adalah masalah pengetahuan. Jadi baik jurnalis maupun editor itu memiliki level pengetahuan yang rendah. Artinya perubahan iklim itu belum dapat dipahami secara utuh. Nah, yang kedua itu masalah finansial atau sumber daya yang ada di media. Kalau kita bicara tentang masalah ini, tentu saja adalah masalah internal dari media masing-masing. Karena setiap media memiliki kebijakan yang berbeda antara satu media dengan media lain. Nah, yang ketiganya adalah masalah prioritas. Selama ini isu-isu lingkungan atau isu-isu perubahan iklim itu umumnya isu-isu yang tidak terlalu banyak disorot atau out of focus, sehingga isu-isu tersebut rasanya kurang menjadi topik bahasan yang penting di media. Saya lanjutkan. Nah, ini saya akan ambil quote dari Fahan tahun 2019. Beliau ini adalah direktur dari Environmental Justice Network. Nah, beliau ini telah banyak berkecimpung dalam liputan-liputan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Saya koreksi ya, environmental
Network itu dia bergerak dalam bidang lingkungan, jadi secara global. Nah, dia mengatakan bahwa tugas kita sebagai jurnalis adalah untuk menjelaskan tentang ilmu, explain the science, dan menginvestigasi apa yang terjadi kepada manusia. Nah, jadi itu adalah tugas kita. Kita tidak boleh hanya berhenti tentang apa yang kita ketahui, tapi di sisi lain kita harus banyak belajar. Kita harus tetap meningkatkan kemampuan kita sehingga kedepannya kita bisa membuat liputan yang baik. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita bicara tentang laporan atau reportase mengenai perubahan iklim atau climate change. Nah, ini disebutkan oleh IPCC pada tahun 2014 bahwa perubahan climate change itu adalah ancaman utama di abad ke-21. Jadi bukan hanya di Timor Leste atau tidak hanya di Indonesia atau di negara-negara lain, tetapi ini sifatnya sudah global. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, maka kita harus paham bahwa berbeda dengan isu-isu yang lain, maka perubahan iklim itu adalah sesuatu yang tidak tampak, tetapi kita rasakan. Misalnya, kalau dalam gambar ini kita bisa melihat ini adalah deforestasi atau penebangan hutan. Ini tampak. Tetapi kalau kita bicara tentang perubahan iklim, itu sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh kita semuanya. Nah, isu yang lain adalah kalau kita bicara tentang perubahan iklim yang berhubungan dengan pemanasan global, maka ini adalah isu yang sangat sulit, isu yang sangat kompleks. Mengapa? Karena kita bicara tentang tadi yang saya sudah sebutkan, sesuatu yang tidak tampak. Berbeda dengan isu-isu yang selama ini dituliskan oleh jurnalis. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa ketika kita bicara tentang perubahan iklim atau climate change, itu bukan hanya sekedar masalah lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan masalah ekonomi maupun masalah sosial, atau dalam hal ini adalah keadilan sosial. Jadi nanti kita bisa melihat dari sudut pandang atau angle liputan kita. Kita tidak hanya terbatas kepada satu sudut pandang atau angle liputan, misalnya seperti lingkungan atau environmental, tetapi kita juga bisa melihat dari sisi ekonomi maupun dari sisi keadilan sosial. Nah, situasi yang kita hadapi sekarang itu tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya jelas. Misalnya, kalau kita bicara tentang perubahan lingkungan akibat perubahan iklim, itu dampaknya banyak sekali. Misalnya ada banjir, ada kekeringan, ada badai. Beberapa tahun terakhir kita rasakan itu. Bahkan tahun lalu di Timor Barat ada badai luar biasa. Ya. Kemudian ada juga penyakit-penyakit gitu ya, yang muncul akibat perubahan iklim. Kemudian juga ada masalah-masalah di perairan karena kenaikan muka air laut, dan juga ada hal yang berhubungan dengan penurunan dari spesies. Dalam hal ini adalah tingkat kepunahan atau kehilangan atau extinction atau kepunahan. Nah, kita juga sudah dengar beberapa spesies sekarang terancam punah. Sebagai contoh, spesies yang hidup di daerah kutub atau spesies-spesies yang ada di pulau-pulau terpencil, atau spesies-spesies seperti misalnya serangga, misalnya burung dan lainnya, atau mungkin juga di laut ada spesies-spesies ganggang-ganggang tertentu yang kemudian hilang
akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, saya lanjutkan presentasi saya. Nanti setelah ini kita bisa diskusi. Saya kurang lebih sekitar 30 menit untuk presentasi. Setelah itu nanti kita bisa lanjutkan diskusi setelahnya. Mohon izin untuk saya presentasi dahulu. Nah, ini adalah kerangka kalau kita mau bicara tentang perubahan iklim. Rekan-rekan sebagai jurnalis itu dapat memilih dari mana sebenarnya teman-teman bisa mulai menulis tentang perubahan iklim. Tadi saya sudah katakan bahwa perubahan iklim itu bukan hanya lingkungan, tetapi lebih luas dia bisa mencakup berbagai masalah yang lain. Nah, frame atau kerangka yang saya sudah buat atau saya ambil dari penelitian dari para pakar itu mempertunjukkan bahwa kerangka dari perubahan iklim, maka kita sebagai jurnalis bisa meliput dari berbagai angle. Nah, jadi teman-teman dipersilakan kalau mau memilih berbagai angle yang menurut rekan-rekan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Rekan-rekan yang ada di Timor Leste bisa juga melihat dari hal-hal yang mungkin terlihat di kehidupan sehari-hari atau daily life. Misalnya juga terkait dengan komunitas atau terkait dengan masyarakat adat, terkait dengan nelayan, terkait dengan petani dan sebagainya. Nah, saya mau coba masuk dulu ke sini. Jadi kalau kita bicara tentang kerangka perubahan iklim, maka yang pertama kita akan bicara tentang bagaimana siklus dari alam. Nah, ini teman-teman bisa juga melihat, memperhatikan seperti apa yang ada di kehidupan kita. Bagaimana misalnya para petani itu misalnya menggunakan ciri-ciri khusus ketika akan mulai panen, atau ada jenis-jenis burung yang datang pada saat panen dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dari sisi human right. Kalau kita bicara tentang isu human right, kita akan bicara tentang bagaimana keadilan kepada masyarakat. Atau juga bisa saja keadilan bagi kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Seperti misalnya kelompok-kelompok konsumen. Atau juga misalnya kelompok-kelompok tertentu. Seperti kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Bahkan bisa terancam akibat adanya perubahan iklim. Nah, berikutnya adalah ini biasanya orang selalu mengaitkan antara perubahan iklim dengan isu lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang isu lingkungan, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkat. Sebagai contoh, misalnya sisi vulnerability. Apa itu? Vulnerability adalah sisi kerentanan atau keterancaman. Misalnya jika terjadi badai, jika terjadi misalnya pemanasan muka air laut, atau misalnya terjadi erosi, kekeringan, banjir, nah itu tentu saja akan berhubungan dengan isu-isu lingkungan. Nah, ini beberapa angle yang bisa teman-teman kembangkan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melihat dari sisi ekonomi. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa jika kita bicara masalah perubahan iklim, kita akan bicara tentang bagaimana adanya industri-industri yang melihat bahwa perubahan iklim itu akan mengganggu kepada keberlanjutan industri. Nah, misalnya kalau kita lihat industri yang berbasis kepada industri fosil, sebagai contoh transportasi, sebagai contoh misalnya industri pembangkit tenaga listrik,
seperti batu bara. Nah, industri-industri tersebut biasanya dikaitkan sebagai pencemar, dikaitkan sebagai industri yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Nah, tantangan dunia saat ini adalah bagaimana membangun ekonomi yang berkelanjutan atau sustainability. Nah, ini juga sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada isu tentang kesehatan masyarakat. Jika industri seperti ini tetap mencemari dan membuat polusi serta kerusakan dalam sumber daya alam, termasuk misalnya pencemaran di laut, seperti yang kita tahu ya di Selat Timor, misalnya sebagai contoh, atau pertambangan, atau misalnya industri yang merusak lingkungan seperti pabrik semen, gitu ya. Maka partikel-partikel debu misalnya atau partikel-partikel cemaran yang lainnya itu sangat mengganggu kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah kesejahteraan maupun tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu saat ini banyak sekali para pihak atau kepala-kepala negara dan juga para industriawan termasuk bisnismen yang mencari solusi ke depannya. Perkembangan teknologi dan ekonomi itu harus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang baik, yang tidak mencemari. Dicari teknologi-teknologi alternatif yang tidak lagi melepaskan CO2 atau CO2 atau carbon dioxide ke atmosfer atau juga melepaskan gas-gas rumah kaca. Nah, teman-teman juga bisa mengaitkan antara isu perubahan iklim dengan yang sifatnya spiritual atau religi. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang berhubungan dengan pihak-pihak seperti gereja gitu, atau agama-agama lokal gitu. Nah, itu bisa saja dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sisi spiritualitas juga bisa diangkat jika kita bicara tentang isu atau framework dalam perubahan iklim. Baik, saya lanjutkan, kami juga masalah waktu. Nah, ini ada tawaran menarik kalau kita bisa mengaitkan antara perubahan iklim dengan isu kesehatan. Umumnya jika kita bicara tentang sains, melulu sains, nah ini menjadi kendala. Mengapa? Karena umumnya isu perubahan iklim itu adalah isu yang rumit. Karena kita juga sebagai seorang jurnalis belum tentu paham tentang hal tersebut. Hanya para saintis dan juga para peneliti yang memiliki kemampuan seperti demikian. Nah, untuk itu disarankan kita bisa juga melihat dari sisi dampaknya, khususnya dampak perubahan iklim yang kemudian berpengaruh kepada masyarakat atau komunitas. Nah, di sini penting jika rekan-rekan atau teman-teman mau mencoba untuk membangun yang namanya pesan atau message yang sifatnya transformatif. Apa itu? Adalah hal-hal yang bisa disampaikan kepada pemerintah atau government. Misalnya, kalau kita bicara tentang isu kesehatan akibat dampak pembukaan tambang semen, ya, atau semen industri, misalnya, yang kemudian dalam tulisan kita dapat memperlihatkan bahwa debu dari semen tersebut sangat berbahaya pada masyarakat. Nah, itu dampak yang bisa teman-teman tulis,
yang teman-teman bisa ambil datanya dengan melakukan wawancara dengan para pelaku maupun juga orang-orang yang terdampak di sekitarnya. Nah, ini salah satu alternatif agar tulisan teman-teman bisa juga mencakup masalah social justice atau isu atau masalah-masalah sosial dan kesetaraan dan juga keadilan. Jadi ini adalah salah satu tawaran kalau teman-teman ingin menulis tentang isu perubahan iklim. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada 10 tawaran yang ditulis oleh Fahan tahun 2019. Dia bilang bahwa ada 10 tema-tema atau topik-topik yang teman-teman bisa angkat untuk dilakukan investigasi maupun in-depth reporting. Nah, yang pertama adalah bicara tentang fossil fuel. Ya, seperti misalnya industri-industri apa yang memberikan pengaruh kepada pelepasan gas rumah kaca. Seperti misalnya batu bara atau coal atau oil and gas yang kemudian bisa jadi adalah penghasil emisi yang besar bagi masalah perubahan iklim. Yang kedua adalah polusi yang dihasilkan oleh industri. Sebagai contoh, misalnya agriculture. Ketika misalnya ada agriculture yang membuka luasan sangat besar dan mengubah bentang alam, misalnya dari hutan, itu tentu saja akan melepaskan gas-gas rumah kaca karena ada penebangan. Tadinya absorpsi atau CO2 itu dapat ditangkap oleh hutan, oleh pohon-pohon. Tapi ketika dia berubah menjadi agriculture, itu kemudian semakin banyak gas-gas yang dilepaskan. Hal lain misalnya peternakan atau livestock, atau logging, atau misalnya transportation, atau misalnya semen, atau misalnya industri berat, atau misalnya pembangunan infrastruktur atau infrastruktur development. Nah, ini juga industri-industri yang selama ini adalah industri yang memiliki potensi untuk perubahan iklim. Nah, teman-teman juga angkat dari sisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah government rules and policies. Jadi teman-teman bisa juga melihat kebijakan apa yang telah dibuat oleh government. Silakan mungkin bisa baca aturan-aturan atau misalnya policy yang dibuat oleh pemerintah Amerika, itu bisa saja di Timor Leste. Nah, juga bisa juga kita melihat dari investasi asing yang kemudian masuk ke negara kita, yang memiliki potensi ancaman bagi perubahan iklim di negara kita. Nah, kita juga bisa melakukan enforce regulation. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah itu melakukan monitoring. Nah, kita sebagai jurnalis pun bisa membuat liputan mengenai itu. Apakah di lapangan semua regulasi itu sudah dipenuhi? Karena ada kemungkinan ada beberapa industri yang tidak memiliki izin. Nah, itu juga bisa teman-teman telusuri. Nah, ini ada hal yang lebih teknis, adalah isu yang berhubungan dengan carbon credit dan carbon offset. Nah, kalau ini teman-teman juga bisa telusuri tentang perdagangan karbon. Ini memang isu yang lebih spesifik. Kalau kita bicara tentang perdagangan karbon, saat ini di dunia itu ada yang namanya voluntary market. Mungkin untuk Indonesia atau untuk Timor Leste itu belum ada aturan negara, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Kami di Indonesia aturan ini sedang dibuat, tapi belum di launching. Saya tidak tahu kalau di Timor Leste seperti apa. Tetapi kalau dari bisnis to bisnis atau bisnis to community itu ada namanya aturan mengenai voluntary market. Artinya carbon stock itu dapat dibeli oleh pihak-pihak yang ada di luar negeri dan dananya dikompensasikan untuk masyarakat di tempat-tempat tertentu. Silakan kalau ada rekan-rekan yang mau belajar tentang hal tersebut. Yang berikutnya adalah dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu juga bisa teman-teman buat dalam seri liputan. Tadi saya sudah katakan misalnya bagaimana petani, nelayan, masyarakat yang misalnya dekat dengan daerah industri itu terdampak. Misalnya nelayan, fisherman tadinya bisa ambil ikan, tetapi karena makanan dari ikan-ikan tersebut hilang karena perubahan iklim atau pemanasan global, akibatnya ikan-ikan tersebut semakin sulit ditangkap. Nah, yang berikutnya adalah aktivis. Jadi teman-teman juga bisa dapat tulisan dari sisi NGO, non-government organization. Teman-teman bisa buat liputan tentang aktivitas yang dilakukan oleh NGO. Ini banyak sekali, saya yakin, NGO-NGO yang ada di Timor Leste. Nah, ini juga bisa jadi liputan-liputan yang menarik buat rekan-rekan angkat. Bagaimana kisah-kisah mereka dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh rekan-rekan NGO. Nah, ini juga dapat dilakukan wawancara yang mendalam maupun melihat dari perspektif NGOs. Yang berikutnya adalah teman-teman bisa juga melihat dari alternatif yang dikembangkan untuk menahan laju perubahan iklim. Misalnya, kalau dulu menggunakan fosil sebagai bahan bakar atau fuel, tapi sekarang kita menggunakan namanya biofuels. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita tarik dari perkembangan teknologi yang lebih ramah. Nah, terakhir kita bisa juga membangun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masa depan bumi. Itu seperti apa dengan alternatif-alternatif yang telah dibangun. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman perlu nanti ke depannya belajar. Saya sarankan teman-teman dapat membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan perubahan iklim, gitu. Atau yang berhubungan dengan bagaimana kenaikan gas rumah kaca, karena sekarang jika di atas angka 1,5 derajat Celcius, maka sebelum era pre-industri, maka dunia kita dikatakan akan mengalami banyak kehancuran. Nah, teman-teman juga bisa lihat data tentang banjir, tentang kenaikan muka air laut, atau badai, atau kebakaran hutan. Di tempat kami di Indonesia, kebakaran hutan, teman-teman juga sudah dengar, itu sangat sering terjadi. Dalam 5 tahun terakhir, puji Tuhan, tidak ada kebakaran hutan yang besar. Tetapi sebelumnya, kebakaran hutan itu sangat sering terjadi di Indonesia. Bahkan sampai jutaan hektar lahan hutan terbakar. Nah, teman-teman juga bisa baca literatur yang berhubungan dengan biodiversity dan habitatnya. Jadi belajar bagaimana satwa, bagaimana tumbuhan, dan bagaimana mereka beradaptasi atau mereka terancam terhadap perubahan iklim. Bisa juga dilihat dari sisi kesehatan. Bisa juga dilihat dari sisi pertanian. Karena pertanian adalah salah satu sumber dari munculnya perubahan iklim. Kalau dilakukan secara luas dan konversinya mencakup luasan lahan yang sangat besar dan mengubah bentang alam seperti hutan. Nah, yang terakhir adalah teman-teman bisa juga baca
Ini biasanya di jurnal-jurnal dunia dimunculkan bagaimana kita dapat mengakhiri emisi dari karbon. Nah, ini beberapa pemerintah sudah mencanangkan tahun 2050 atau lebih kurang sekitar 28 tahun dari sekarang, maka dunia sudah tidak lagi menggunakan atau melepaskan karbon. Nah, teman-teman bisa cek juga di regulasi yang ada di negara kita masing-masing, seperti misalnya di Timor Leste, apakah pemerintah sudah memiliki komitmen yang kuat untuk menuju ke arah sana. Seperti kita ketahui, Indonesia, Timor Leste adalah negara kepulauan. Ini ancamannya sangat besar jika terjadi kenaikan muka air laut. Pulau-pulau kita akan tenggelam dan pasti itu akan berakibat dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat. Dan tentu saja akan berhubungan juga dengan masalah ekonomi. Nah, tentu saja banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Apalagi kalau kita lihat dari dampak sosial, berapa juta orang yang harus dipindahkan dari pesisir, seashore, ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Jadi silakan teman-teman untuk telusuri lebih lanjut. Yang berikutnya, nah ini ada 2 slide terakhir saya. Yang pertama saya ingin mempertunjukkan bagaimana perspektif orang terhadap isu perubahan iklim. Ini saya ambil dari thenature.com. Ya, ini surveinya dilakukan di Amerika, bukan di Indonesia maupun bukan di Timor Leste. Nah, ini dapat dilihat di sini bagaimana kekhawatiran orang terhadap perubahan iklim. Nah, ini juga menurut saya menarik jika nanti teman-teman mau membuat survei yang sama. Misalnya survei yang dibuat di media dan disebarluaskan kepada masyarakat. Kita ingin tahu bagaimana opini publik terhadap perubahan iklim. Nah, ini di Amerika dapat terlihat, misalnya orang yang benar-benar sangat khawatir dengan perubahan iklim itu 27%, 27%. Yang khawatir tapi tidak ekstrim itu 32%. Yang sedang-sedang saja itu 25%. Yang kurang khawatir itu 11%, dan yang tidak peduli itu 5%. Artinya apa? Artinya di Amerika Serikat kesadaran orang terhadap isu perubahan iklim itu cukup tinggi karena ini sudah di atas 50%. Nah, bagaimana di negara kita, di Timor Leste atau di Indonesia, saya rasa menarik kalau kita bisa buat survei seperti ini. Nah, itu dapat dikembangkan dengan indikator-indikator seperti ini. Jadi teman-teman bisa silakan nanti bisa membuat survei kalau ini menurut teman-teman penting. Yang berikutnya adalah ini saya ambil dari World Economic Forum. Ini juga masih sama, perspektif tentang isu perubahan iklim. Nah, ini juga bukan dilakukan di Indonesia dan juga bukan dilakukan di Timor Leste, tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana orang melihat tentang isu perubahan iklim dibandingkan dengan isu yang lainnya. Nah, ini juga di Amerika Serikat dan di Eropa. Ini ternyata isu perubahan iklim itu menjadi isu nomor 1 yang dikhawatirkan oleh masyarakat di sana. Nah, kemudian isu tentang cuaca yang ekstrim. Baru berikutnya tentang isu hilangnya biodiversitas atau biodiversity. Terus sampai ke bawah. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana perspektif masyarakat terhadap isu perubahan iklim. Di tiap-tiap negara ini pasti akan berbeda. Jadi saya rasa nanti teman-teman bisa kembangkan cara-cara, metode-metode yang pas dengan kondisi teman-teman di negaranya masing-masing. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin menunjukkan bahwa kalau teman-teman nanti bisa membuka link yang saya bagikan di sini, saya memberikan tips dari buku UNDP.
UNDP telah membuat panduan bagaimana jurnalis bisa mengangkat isu-isu terkait dengan perubahan iklim. Saya ingin tunjukkan sebentar. Mohon waktu sebentar. Saya mau coba buka linknya dulu. Nah, ini ya terlihat ya. Jadi saya selain untuk tadi presentasi saya sudah saya upload di Google Drive, ini juga teman-teman saya dari buku ini. Jadi silakan nanti ini dibaca saja. Nah, ini dibuat oleh UNDP dalam program yang namanya IPDC, ya, the International Program for the Development of Communication. Jadi kita ingat ya bahwa kita semuanya orang-orang komunikasi, pelaku-pelaku atau praktisi media yang tentu saja kita punya cara-cara untuk membuat liputan dan menyampaikan pesan-pesan kita. Ini bukunya banyak sekali, lengkap sekali, tapi dalam bahasa Inggris, tapi teman-teman bisa juga baca. Ini diterbitkan tahun 2018, dan nanti teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali informasi-informasi yang sebagian sudah saya sampaikan dalam presentasi ini. Jadi sampai nanti bagaimana misalnya teman-teman membangun yang namanya cerita. Nah, ini climate change story gitu ya. Nah, ini kebetulan ada kasus di Indonesia. Kalau di Timor Leste tidak ada dalam buku ini. Kemudian bagaimana membangun solusi. Nah, ini juga ada contoh-contohnya seperti apa. Kemudian yang berhubungan dengan reportase ini ada di chapter 5, teman-teman bisa lihat. Nah, ini jadinya ada beberapa tips juga untuk membangun cerita. Yang lainnya ini adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman angkat atau teman-teman cari, atau teman-teman membuat atau memerlukan data-data tambahan dalam reportase tentang perubahan iklim. Nah, itu yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan kepada Kak Anita. Silakan. Ya, terima kasih Kak Rizky. Sekarang kita masuk di part untuk tanya jawab ya Kak. Silakan. Ya, Mbak Kolega terlebih dahulu. Ini ada ini pertanyaan. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Felix Jones. Terima kasih, presentasinya sangat bagus sekali. Dalam hal ini saya ingin pertanyakan menyangkut presentasi Bapak, climate change itu sangat berpengaruh sekali seluruh dunia, termasuk salah satunya di Timor Leste. Timor Leste ini sebagai kita kalau dibilang kita ini sebagai korban dari climate change itu sendiri. Yang jadi pertanyaan saya, apakah atau bagaimana caranya untuk menanggulangi pengaruh perubahan iklim itu sendiri yang didasari oleh negara-negara yang berkembang itu, atau negara-negara seperti negara-negara penguasa gitu. Jadi kita ini kan sebagai korban dari climate change itu sendiri. Jadi apakah dari setiap negara-negara yang mereka yang memberikan dampak iklimnya climate change itu sendiri besar, bagaimana cara mereka untuk menanggulangi supaya kedepannya itu kita sama-sama merajut kembali kehidupan yang jauh lebih baik gitu. Pertanyaan kedua, menyangkut climate change itu sendiri, seperti saya kasih contoh di Timor Leste. Untuk sementara, seperti tadi presentasi Bapak bilang, salah satu contohnya adalah debu dari semen itu sendiri sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar.
jikalau publikasi yang dilakukan atau reporting yang dilakukan teman-teman dari jurnalis itu sendiri tidak ditanggapi oleh pemerintah, caranya yang bagaimana agar bisa reporting mereka itu bisa ditanggapi oleh pemerintah. Baik, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Yohanes. Salam buat rekan jurnalis di Timor Leste. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama terkait dengan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Memang ini menjadi selalu setiap tahun ini menjadi debat antara negara maju dengan negara berkembang. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Uni Eropa, seperti Amerika Serikat dan lainnya, itu mendorong agar negara-negara berkembang turut serta di dalam menyetop perubahan iklim atau climate change. Padahal berdasarkan data negara-negara industri termasuk China itu adalah negara-negara yang memang mengeluarkan gas rumah kaca yang besar untuk industrinya. Nah, saat ini memang negosiasi terus dilakukan. Saya kurang paham kalau di Timor Leste, tapi kalau Indonesia kami bisa mengecek namanya dokumen komitmen pemerintah Indonesia atau disebut sebagai NDC, National Development Commitment. Nah, itu adalah komitmen yang mengikat sebenarnya ketika nanti Presiden di dalam pertemuan iklim tiap tahun di terakhir itu kan di Skotlandia, di Glasgow. Nah, saya mungkin menyarankan teman-teman bisa mengecek dokumen NDC itu. Jadi seberapa besar komitmen dari pemerintah Timor Leste untuk turut serta berkontribusi dalam menyetop kenaikan gas rumah kaca. Meskipun kita paham sebenarnya negara-negara industri lah yang harus lebih bertanggung jawab daripada negara berkembang. Tetapi di situ dalam dokumen NDC tersebut teman-teman juga bisa lihat kemungkinan ada peluang-peluang untuk kerjasama. Artinya pemerintah kita membuka peluang-peluang untuk kerjasama dengan pemerintah negara-negara lain. Nah, itu yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai atau sudut berita. Sebagai contoh, misalnya ada restorasi program, misalnya di coastal atau di pesisir, atau reforestasi, misalnya begitu. Nah, itu bisa juga terlihat sebagai salah satu strategi pemerintah kita. Nah, karena memang masalah perubahan iklim tidak dirasakan oleh satu atau dua negara, tetapi dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Kita pernah dengar beberapa negara di Pasifik itu terancam untuk tenggelam, seperti Fiji, Vanuatu, beberapa Mikronesia, ya, yang ada di Pasifik. Itu kemungkinan 50 tahun lagi, 100 tahun lagi sudah tidak ada lagi di muka bumi. Nah, mau tidak mau memang kita harus baca-baca lagi dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah kita. Dan nanti teman-teman sebagai jurnalis bisa juga menyikapi itu dengan melihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya melakukan wawancara dengan kampus ya, atau akademisi, academic person, atau misalnya NGO untuk mencari alternatif atau second opinion. Apakah benar program-program yang dirancang oleh setiap pemerintah itu sampai ke arah sana? Nah, yang kedua, tadi Kakak Yohanes menanyakan bagaimana kalau misalnya cerita-cerita itu kemudian diabaikan oleh pemerintah. Nah, ada tadi yang sudah saya sampaikan dalam slide saya, kemungkinan angle-nya adalah tidak menggunakan angle yang sifatnya masalah social justice. Nah, saya sarankan teman-teman juga bisa baca bagaimana program kerja dari pemerintah. Kalau di Indonesia kami sebut namanya
program kerja tahunan dari pemerintah, atau ada namanya program 5 tahun kerja dari pemerintah. Nah, dokumen itu saya menyarankan karena dokumen tersebut sudah diberi legalasi oleh parlemen, oleh DPR, disebut di Indonesia DPR atau perwakilan rakyat. Nah, jika memang tulisan-tulisan teman-teman diabaikan, maka saya rasa angle-nya bisa mengacu kepada yang dibangun oleh pemerintah. Narasinya dibangun dari pemikiran pemerintah yang ada di dalam strategi kerja nasional. Itu yang pernah kami lakukan. Misalnya kami meminta kepada pemerintah untuk lebih serius untuk melakukan program penanganan kebakaran hutan. Karena di dalam program dokumen kerja yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu program yang menjadi unggulan. Tetapi mengapa program tersebut gagal? Bahkan akibatnya membuat banyak masyarakat yang menderita. Sebagai contoh, dari Harvard University, penelitian pada tahun 2019 menyatakan bahwa orang-orang yang terkena dampak kebakaran hutan atau asap di Indonesia itu lebih kurang 100.000 orang lebih, dan kebanyakan adalah anak, karena mereka yang paling rentan, mereka yang paling terancam. Akibatnya ada kemungkinan dalam 10, 15, 20 tahun yang akan datang ada problem dengan generation loss. Kenapa? Karena perkembangan dari anak-anak itu akan terganggu. Nah, itu bisa saja kita cari nanti dokumen-dokumen kerja pemerintah yang menyatakan kesehatan masyarakat itu penting. Nah, itu pintu masuk dari rekan-rekan untuk bekerja. Jadi saya sarankan Kakak Yohanis dan kawan-kawan gunakan narasi-narasi yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian kita balikkan lagi, apakah narasi itu sudah sesuai implementasinya di lapangan. Nah, itu kemungkinan kalau kita hal tersebut, saya rasa apa yang kita sampaikan itu akan didengar oleh pemerintah. Apalagi kalau sudah bicara tentang kesehatan masyarakat, karena masyarakat warga negara, citizen. Jadi saya pikir itu adalah angle yang menarik untuk diangkat, meskipun rasanya agak dari perubahan iklim, tetapi itu adalah strategi kita untuk harus utamakan bahwa perubahan iklim itu terjadi dari sisi dampak. Demikian Kak. Karib, colega vamos a hacer perguntas. Dia, Karib, ia colega vamos a perguntas, ele usa dedo, depois maka negocia a tradução. Iya, selamat siang Pak Rizky. Nama saya Fortunato Martis. Saya dari Televisi Nasional. Saya mau tanya tentang perubahan iklim. Dengan wartawan yang memberi informasi sesuai dengan perubahan iklim di Timor Leste. Menurut saya kalau yang tadi dari penjelasan itu benar sekali. Jurnalis sebagai jembatan informasi bagi masyarakat. Tapi susahnya di kelanjutannya memberi informasi yang baik di Timor Leste, informasi dan tidak akan sampai ke tujuannya karena perubahan iklim itu tidak tahu waktunya kapan tiba. Kita tahu mau memberi informasi yang baik, tapi pemerintah tidak akan merespon cepat karena itu tergantung pada anggaran tahunan. Melalui yang koordinasi untuk kerjasama dengan negara-negara maju itu, tapi susah karena di Timor Leste periode pemerintah itu hanya 5 tahun, maka informasi yang kita beri masuk sebagai referensi belum sampai tahun yang memberi program ini melanjutkan ke parlemen untuk memberi anggaran tahunan,
politiknya sudah selesai di situ. Makanya informasi. Mohon maaf suaranya tidak terdengar lagi sekarang. Mohon maaf kakak. Mungkin perlu pakai mic supaya terdengar. Tadi di awal terdengar, sekarang tidak terdengar kakak. Sudah selesai Pak. Selamat siang Pak Rizky, nama saya Carlitos Suarez. Saya ini banyak mendengar, sedikit-sedikit membaca tentang perubahan iklim ini. Yang saya mau tanya, lapisan katanya lapisan ozon itu sudah mulai tipis, lapisan ozon. Kadang-kadang panasnya terlalu panas, dingin pun terlalu dingin. Menurut orang bahwa beberapa tahun mendatang, bukan hanya di Timor Leste, bukan hanya di Indonesia, tapi umumnya dunia akan terbakar akibat perubahan iklim ini. Lebih-lebih masalah lapisan ozon. Saya mau minta penjelasan sedikit dari Pak Rizky tentang masalah tipisnya lapisan ozon sekarang ini. Dari ke depan, apa yang kita perlu untuk menangani, untuk bisa membatasi sebelum sampai ke tahun-tahun itu jangan terjadi seperti apa yang sudah dikatakan banyak orang. Itu aja pertanyaan saya dan masukan saya. Terima kasih. Baik, saya coba jawab dulu ya, Kak Kamita. Saya mohon izin menjawab dua pertanyaan ini sebelum saya lupa nanti pertanyaannya apa. Ya, jadi memang itu kendala kita. Saya sudah sekitar 15 tahun lebih bekerja di media hubungan dengan isu-isu lingkungan. Tidak semua tulisan kita kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu saya rasakan karena memang berbeda perlakuannya antara isu lingkungan dengan isu-isu misalnya isu politik. Nah, tahun 2024 di Indonesia misalnya akan ada pemilihan presiden. Nah, isu itu pasti ramai sekali. Karena banyak sekali partai, banyak sekali kepentingan yang coba saling berebut kekuasaan. Nah, ini berbeda dengan isu lingkungan. Padahal isu lingkungan itu penting karena tanpa adanya dukungan dari sumber daya alam kita, dari bumi kita, air kita, udara kita, oksigen yang kita hirup, ikan yang kita makan, tanaman yang kita makan, tidak ada kehidupan. Itu saya sadar sekali kakak bahwa memang bagaimana mainstreaming isu lingkungan itu membutuhkan komitmen. Tidak hanya 1 atau 2 kali liputan. Nah, ini pengalaman pribadi saja bahwa memang kita harus tahu dulu bagaimana target audiens kita. Siapa yang mau kita sasar dari tulisan kita. Sebagai contoh, apakah tulisan ini sifatnya awareness atau penyadaran masyarakat. Kita bisa buat tulisan-tulisan yang sifatnya adalah tulisan yang memperlihatkan bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alamnya. Nah, misalnya komunitas-komunitas yang memelihara hutan, mangrove, yang misalnya daerah-daerah mata air, atau komunitas misalnya yang membuat atau menampung air hujan, dan lain-lain. Berita-berita yang memang sifatnya inspiratif. Itu harus jelas siapa target audiensnya. Tapi ada juga liputan yang kami buat sifatnya advocacy, investigasi, misalnya tentang perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Kita secara dalam mencoba melihat bagaimana aliran dana dari perusahaan tersebut. Dari mana mereka dapat dana? Mengapa mereka kemudian mencoba misalnya melakukan tambang misalnya, nikel, emas, logam-logam yang lain dan sebagainya. Merusak sungai dan sebagainya. Itu juga dapat dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Nah, kembali lagi memang ini dibutuhkan kesabaran kata-kata.
Saya udah bilang tadi saya sudah bekerja dengan isu lingkungan 15 tahun lebih dalam bidang media. Nah, ada kalanya memang kita berhasil untuk meyakinkan pemerintah. Pemerintah menolong warga negara yang memerlukan bantuan tentang pencemaran. Kemudian dari hasil dan itu ada perwakilan pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, tapi banyak juga tulisan-tulisan kita yang diabaikan. Gitu. Jadi jangan putus asa, itu kata kuncinya. Jika teman-teman memang punya komitmen untuk menjadi seorang jurnalis lingkungan. Nah, kalau terkait ozon tadi, saya melihatnya bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sangat saintifik. Karena di awal penjelasan saya, ini tidak terlihat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sebenarnya lapisan ozon atau atmosfer yang ada di udara. Nah, kita hanya tahu dari informasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang ada di negara maju. Sebagai contoh NASA. Misalnya NASA, dia membuat yang namanya potret data tahun tentang bagaimana yang namanya lubang ozon di atmosfer. Nah, lubang ozon itu umumnya berkumpul di kutub, khususnya di kutub utara dan kutub selatan. Nah, dia berkumpul di sana karena panas, karbon dioksida itu panas, kemudian dia naik ke udara, kemudian terjadi yang namanya efek rumah kaca, sehingga pada akhirnya ketika radiasi dari sinar matahari masuk ke bumi, dia terpantul lagi, tapi terperangkap istilahnya. Itu namanya efek rumah kaca. Ibaratnya kalau kakak masuk ke dalam rumah yang ada kacanya. Di bawah kaca tersebut itu panas sekali. Nah, itu adalah analogi dari yang disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, kalau penjelasan secara ilmiahnya itu sangat sulit. Maksud saya bukannya tidak bisa belajar, tapi membutuhkan keilmuan sendiri. Seperti meteorologi, seperti geofisika, seperti misalnya ilmu yang berhubungan dengan cuaca, ilmu yang berhubungan dengan astronomi, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu semuanya adalah ilmu-ilmu kebumian. Nah, saya sarankan kalau memang kita mau melakukan lebih lanjut di putar mengenai itu, kita bisa baca literatur yang ada di Google. Kita cari aja NASA, nanti rekan-rekan bisa dapat video dari tahun ke tahun bagaimana perubahan suhu di muka bumi. Itu dari abad ke-19 sampai sekarang. Dari masa pre-industri sampai sekarang. Kurang lebih 150 tahun. Dan mereka sudah punya animasinya bagaimana pemanasan global itu terjadi. Nah, itu silahkan kalau ada tadi kakak dari televisi, kalau mau diambil, misalnya untuk menunjukkan bagaimana perubahan animasi itu menunjukkan bagaimana dunia itu kemudian mengalami kenaikan suhu yang kalau naik di atas 1,5 derajat Celcius itu menjadi masalah. Nah, saya rasa animasi atau liputan-liputan yang menggambarkan mengenai hal tersebut. Nah, saya ingin memberikan sedikit tips buat rekan-rekan. Itu beberapa kali kegagalan kami, saya bilang kegagalan kami, jika kita memberikan hal yang rumit kepada audiens kita. Jangan membuat tulisan-tulisan yang sangat rumit. Itu pelajaran pribadi dari saya. Coba dibuat dalam bentuk sains populer, popular science, gitu. Karena target audiens kita, jika disampaikan tentang masalah perubahan iklim, apalagi hal-hal yang sangat teknis, itu sangat tidak paham, termasuk pemerintah kita. Nah, kita bicara dengan narasi atau dengan bahasa yang sama.
Jadi coba tolong disederhanakan, meskipun maksud dan tujuannya itu sebenarnya sesuatu yang unik. Nah, saya percaya rekan-rekan sebagai jurnalis memiliki kemampuan itu semua. Nah, karena memang jurnalis itu selain menulis, dia pasti paham sekali di dalam pemikirannya, dalam kepalanya, siapa nanti yang akan membaca tulisan saya, siapa yang akan menonton acara televisi saya, siapa yang akan mendengar liputan atau cerita di radio, karena begitu. Jadi rekan-rekan, tolong itu adalah tugas kita bersama. Tadi seperti ditulis oleh Pak Hen, tugas kita adalah untuk membuat sesuatu yang sifatnya saintifik itu dapat didistribusikan kepada publik. Memang rumit kakak, saya tahu sekali. Tetapi bukan artinya kita menyerah di situ. Terima kasih, demikian tanggapan saya. Silakan kakak Nita. Pak Rizky, ini saya bagi Felix ya, sekali lagi pertanyaannya. Climate change interesting sekali ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Papua sama Kalimantan itu sebagai pusatnya oksigen dunia. Apakah dengan situasi seperti Papua dan Kalimantan sangat membantu sekali untuk menurunkan suhu bumi itu sendiri? Apakah itu, kalau itu bisa nggak diimplementasikan di seluruh dunia untuk mengurangi suhu bumi itu sendiri? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kakak. Nah, benar sekali. Konsep yang namanya, jadi hutan itu dianggap sebagai sumber penyerap karbon. Jadi ini sudah mulai berkembang pemikiran ini dalam beberapa tahun terakhir. Jadi mengapa kita perlu melestarikan hutan? Karena jika misalnya hutan ditebang, maka karbon itu akan hilang. Gitu. Nah itu yang disebut sebagai bagaimana hutan sebagai penyerap karbon, itu penting. Nah, hutan-hutan yang masih utuh atau hutan-hutan yang masih dianggap memiliki kawasan yang cukup luas yang mampu menyerap karbon itu kebetulan ada beberapa di Indonesia. Seperti tadi sudah disebutkan oleh kakak, yang paling luas adanya di Papua, yang kedua di Kalimantan, yang ketiga adanya di Sumatera. Meskipun kita ketahui bahwa yang paling terancam itu adalah yang paling barat, yaitu di Sumatera, dengan berbagai macam ancaman-ancaman karena konversi lahan. Demikian juga di Kalimantan, ancaman-ancaman dari kelestarian hutan umumnya berasal dari pertambangan dan perkebunan. Nah, yang relatif masih utuh itu adalah yang di Papua, karena memang secara geografis itu yang paling sulit di Papua. Belum ada akses yang mampu untuk masuk ke hutan-hutan Papua. Nah, selain di Indonesia, maka hutan tropis terbesar di dunia ada di Afrika, yaitu di Kongo, atau yang disebut sebagai lembah Kongo. Itu hutan yang juga sangat signifikan dalam menyerap atau mengatur iklim dunia. Meskipun demikian, di sana juga ada ancamannya, yaitu logging, yaitu penebangan hutan. Nah, hutan yang ketiga, yang terbesar, atau bahkan yang terbesar adalah di Amazonia. Amazonia itu letaknya di Amerika Latin. Dia terbentang paling luas di Brazil, dan sebagian ada di negara-negara tetangganya. Nah, dari ketiga hal tersebut, dari tiga geografis tersebut, Amerika Latin, kemudian di Afrika, dan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, jika ini hilang, itu menjadi masalah. Karena tidak ada lagi yang namanya sumber penyerap karbon. Nah, menyambung dari pertanyaan ini, sebenarnya saya menyarankan, jika memang ada kesempatan, rekan-rekan bisa berjejaring atau membangun network lintas negara.
Jadi sekarang ini ada beberapa lembaga seperti misalnya IGN yang media atau grup-grup jurnalis di tingkat internasional atau Pulitzer misalnya begitu yang memang fokus ke isu-isu tropical forest gitu, itu membangun atau membuka peluang untuk kerjasama lintas media di lintas negara. Nah, saya sarankan teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan media tidak hanya di Timor Leste, tapi di negara-negara lain. Misalnya, sebagai contoh, kalau sama Asia Tenggara, mungkin tetangga paling dekat adalah Indonesia. Mungkin ada media-media di Indonesia yang bisa mengangkat, karena saya rasa ada isu-isu cross border antara Timor Leste dengan Indonesia. Atau bisa juga kerjasama media itu mencakup negara-negara yang terhubung dalam ekonomi. Sebagai contoh, misalnya kita ingin lihat kemana minyak yang berasal dari Selat Timor, dan kemana mereka dijual. Nah, itu berarti misalnya kita mengetahui ada negara tujuan yang menerima minyak tersebut, atau siapa pemain di belakang itu bisa kita telusuri jika kita ada mitra di negara tersebut. Demikian juga untuk industri yang lainnya. Kalau di Indonesia, tempat saya bekerja di Mabay, misalnya pernah meliput tentang perdagangan ilegal untuk spesies giling. Tahu terenggiling ya? Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa atau bahasa lokalnya di Timor Leste apa, tapi bentuk hewannya itu ya seperti dia bisa bulat gitu, terenggiling ya. Saya tidak tahu, maaf, bahasa lokal di sana tidak tahu. Tapi terenggiling itu dijual dari Indonesia melewati Singapura, melewati Hong Kong, dan berakhir Thailand. Nah, waktu itu kita membuat kerjasama lintas media untuk mengangkat isu itu. Jadi ada kawan-kawan yang di Indonesia, waktu kami, kemudian ada kawan-kawan yang di Hong Kong, dan ada juga kawan-kawan yang di China. Nah, liputan ini menjadi menarik karena itu cross border issue. Nah, jadi saya mungkin memberikan saran kepada rekan-rekan sekalian jurnalis yang sekarang berkumpul, sangat terbuka jika nanti teman-teman mau saling berkolaborasi media dengan yang di tempat-tempat yang lain. Ini semakin memperkuat isu yang kita bangun, misalnya isu perubahan iklim, nah, atau isu-isu yang tadi sifatnya cross border. Nah, silakan teman-teman, mungkin ini bisa jadi wacana, jadi discourse yang teman-teman bisa pakai di kemudian hari. Demikian jawaban saya. Baik. Kakak Nita dan kawan-kawan jurnalis yang saya hormati, saya mohon maaf kalau saya mungkin dalam penjelasannya, karena saya menggunakan bahasa Indonesia, mungkin tidak semuanya bisa ditangkap. Jadi saya mohon maaf jika informasi yang saya sampaikan tidak lengkap. Ya. Mudah-mudahan saya nanti belajar bahasa Ketum atau bahasa Porto. Kalau nanti saya ke Timor Leste bisa bicara langsung dengan rekan-rekan bisa. Terima kasih atas kerjasamanya, Kak. Apakah ada lagi pertanyaan atau? Colegas Nah, ini kita- Ya, masih ada, Kak. Terima kasih Pak Rizky. Nama saya Alexis Suarez Peterbalu. Saya ingin bertanya, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang program perubahan iklim? Apakah sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan 5 tahun? Jika sudah dimasukkan dalam program tersebut, apakah program perubahan iklim itu jadi program prioritas pertama atau prioritas kedua? Inilah pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kakak atas pertanyaannya, ini menarik sekali. Jadi di tingkat internasional, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah kami, itu sudah punya komitmen yang sudah disampaikan di dalam pertemuan iklim, yaitu kami punya komitmen bahwa akan menahan laju perubahan iklim sehingga tidak terjadi di atas 1,5 derajat Celcius. Nah,
Itu tadi nama dokumennya adalah NDC, ya, NDC. Nah, salah satu poin pentingnya adalah pada tahun 2030 pemerintah akan menurunkan emisi 28%, tetapi jika ada bantuan internasional bisa sampai 41%. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika ada pertemuan di Washington DC, di mana Presiden Jokowi juga datang ke sana, itu juga beliau menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai tahapan netral karbon. Nah, ini memang waktunya masih agak panjang, masih puluhan tahun. Saya agak lupa ya, tahun 2050, apa 60, apa 70, tapi itu cukup panjang dari sekarang, jadi saya agak lupa. Intinya demikian, bahwa sampai tahap tersebut, Indonesia punya komitmen untuk mengurangi atau mengganti sumber-sumber yang dianggap menjadi sumber pencemar gas-gas rumah kaca. Nah, sebagai contoh, misalnya pemerintah sudah mulai mengurangi wacananya adalah mengganti mobil-mobil yang tadinya berbahan bakar fosil menjadi berbahan bakar baterai. Nah, artinya fosil dikurangin, tetapi teknologi alternatif dikembangkan. Nah, ada beberapa area yang akan dicoba untuk dikurangi lepasan emisinya. Yang pertama dari sektor kehutanan, yang kedua dari sektor pertanian, yang ketiga dari sektor transportasi, yang keempat dari sektor industri. Nah, itu di atas kertas semuanya sudah ada. Pertanyaannya, apakah implementasinya berlangsung dengan baik? Nah, itu yang menjadi tugas kami, tugas kita bersama sebagai jurnalis untuk mengecek sejauh mana kemajuannya. Nah, misalnya pemerintah bilang bahwa renewable energy akan menggantikan energi fosil. Di Indonesia, kita misalnya bisa melihat baru sekitar 23% dari renewable energy. Misalnya dari matahari atau dari tenaga angin dan lain-lain, atau mungkin dari ombak dan lain-lain. Selebihnya masih menggunakan energi fosil. Nah, ini memang agak rumit kalau kita masuk ke topik-topik spesifiknya. Sebagai contoh, masalah ekonomi politik di belakang energi fosil. Nah, ini menarik juga sebagai angle untuk ikutan. Sebagai contoh, di Indonesia sudah terbangun yang namanya pembangkit listrik tenaga uap. Itu dari batu bara. Pabrik-pabrik yang dibangun di Jawa, di Bali, dan pulau-pulau yang padat penduduk, itu kan batu baranya disuplai dari pulau-pulau seperti Kalimantan. Itu yang penghasil batu bara terbesar di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Nah, menjadi masalah ketika pembangkit listrik tersebut beroperasi, dia punya yang namanya periode waktu ekonomis. Sebagai contoh, satu pembangkit listrik itu usianya bisa sampai 30 tahun. Kalau misalnya dia dibangun di tahun, katakanlah 2010, berarti pembangkit listrik itu diasumsikan akan berakhir pada tahun 2040. Karena dia punya periode waktu sampai 30 tahun. Tidak mungkin pemerintah serta-merta mematikan pembangkit listrik tenaga batubara tersebut. Karena ekonomi cost-nya akan sangat mahal. Dan di luar itu, dari sisi misalnya kebutuhan dari pembangkit listrik, mereka sudah punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan batubara, penyuplai batubara.
Nah, kita juga perlu tahu ya, nanti sebagai jurnalis, hal-hal yang sifatnya tadi, isu-isu politik ekonomi atau kepentingan politik ekonomi yang ada di balik fenomena yang ada. Nah, ini kami sudah coba masuk ke sana. Kami melihat memang kepentingan ekonomi politik atau bisnis besar itu luar biasa. Nah, jadi memang tidak bisa serta-merta membalikkan telapak tangan, gitu. Memang perlu proses. Tapi ya kita sebagai jurnalis tentu saja harus mengawal proses tersebut. Saya rasa tadi narasinya adalah bagaimana kita mengawal pemerintah kita. Jadi menurut saya kalau rekan-rekan nanti bisa baca dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, teman-teman bisa tahu masalah utamanya apa, sehingga nanti akhirnya teman-teman bisa membuat liputan-liputan yang mendalam seperti itu. Nah, kalau tadi saya kemukakan, jika memang levelnya lebih besar dari negara kita, misalnya di Timor Leste atau di Indonesia, karena ada koneksi cross-border issue, bisa saja nanti liputan ini dikerjakan bareng-bareng dengan teman-teman media di negara lain, supaya nanti hasil liputannya semakin meluas. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan, Kakak. Terima kasih. Ya, Kak Rizky, sampai di sini kami dari tim mengucapkan terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Kita harap nanti kalau ada lagi waktu dan ini kita bisa kolaborasi bersama lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang dalam acara ini dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna buat rekan-rekan jurnalis di Timor Leste. Terima kasih untuk semuanya. Ya, sama-sama Kak Rizky. Baik.